wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati jamuan ilahiyah dengan memperindah lisan kita, memperindah sanubari kita, dengan memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta membaca daripada riwayat hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan di malam hari ini. Kita masih berada di malam-malam di bulan mulia, bulan kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan di mana yang kita ketahui dan kita yakini bulan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala untuk membuka rahmat yang luas kepada seluruh alam semesta. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari kita di bulan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita lebih mengenal siapa Sayyidina Muhammad, bagaimana Sayyidina Muhammad, apa perjuangan Sayyidina Muhammad, bagaimana keindahan daripada pribadi Sayyidina Muhammad, bagaimana wanginya keringat Sayyidina Muhammad, bagaimana cahaya dari pancaran wajah Sayyidina Muhammad, yang kesemuanya itu tertuang di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ad-Diya Ulami yang dikarang guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid, yang semata-mata kitab itu kita baca adalah untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad, yang dengan mahabbah itulah akan membuka pintu cintanya Allah kepada kita. Oleh karenanya patut manakala kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang diberikan olehnya kepada kita belum tentu diberikan kepada orang-orang selain daripada kita. Berapa banyak orang di luar sana yang pada waktu yang sama justru mereka melupakan Allah, mereka menjauh daripada ajaran Allah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Akan tetapi tidak bagi kita. Oleh karenanya sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa syukur tersebut maka Allah tambahkan semangat kita. Untuk apa? Untuk lebih mengenal lagi kepada kekasihnya. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada malam hari ini
bertambah keberkahan di dalam majlis kita dengan dihadiri guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas. Kemudian hadir bersama dengan kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhairi, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Gita, serta dua dewan guru yang insya Allah akan mengisi kajiannya pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Matsani dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Iskandar. Kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam naungan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan di dalam langkah-langkahnya, terutama membimbing kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita buka hati kita sehingga setelah majelis ini usai, kita membawa bekal. Bekal apa? Bekal ilmu. Ilmu yang menjadikan sebab amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita mohonkan kepada Al-Mukarram Ustadz Matsani, Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Iskandar, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Al-Mukarram Ustadz Matsani. Kepadanya yatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Fatimiyah, guru kita bersama Ihna Kiram Bapak Ki Sukron Ma'mun. Yang kami hormati Juriya Rasul yaitu Habib Fahmi, dan yang kami hormati Bapak RT, Bapak Gita, dan yang kami hormati Ustadz Khair, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Matsani. Tak lupa yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Jamadi, dan tak lupa yang kami hormati para jamaah, wabil khusus koordinator, para korlap Fatimiyah yang bisa berkumpul sebagai pengajian dan serta menjadi santri rutinitas Majelis Taklim Fatimiyah yang setiap malam Senin selalu kita adakan. Mudah-mudahan dengan jalan inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan dengan sebab wasilah kita duduk bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkanlah salah satu maghfirah Allah di kampung halaman kita. Semoga kita akan dapat syafaatnya di hari yaumil kelak nanti, yang namanya kita sebut di dunia akan memperoleh pahala, dan esok di hari yaumil kiamah kita akan mendapat syafaatnya dari junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Dengan nilai-nilai sehat inilah kita mampu untuk melangkahkan kedua kaki kita, menegakkan niat kita untuk memohon ampun, duduk bersimpuh. Tujuan tiada bukan kita bisa menciptakan tali silaturahmi yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah erat,
Dan dengan keeratan itulah semoga akan mendapat bukan hanya berkumpul di dunia, akan kita berharap nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama juriah, bersama guru-guru kita, dan akan bersama tentunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Fatimiyah rahimakumullah. Suasana sudah kita dengarkan dan disampaikan oleh guru kita bahwa kita berada di bulan maulidnya, bahwa kita berada di bulan kelahirannya. Tentunya kita sambut dengan antusias, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak salawat. Kita sebut namanya ini, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kedua orang tua kita. Kita sebut istighfarnya, semoga Allah akan mengampuni para guru-guru kita. Dan semoga guru-guru kita yang pulang ke rahmatullah, semoga amal ibadah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kode ini Yai. Orang derdet baik, jarin emang begitu. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa sesungguhnya kumpul kita di sini lain tiada bukan karena niat dan keinginan kita yang kuat memperkokoh suatu ketauhidan kita, memperkokoh suatu keimanan kita. Karena iman kita semakin hari kalau kita tidak asah, kalau kita tidak siram dengan solawat, iman kalau kita tidak rawat dengan baik-baik, iman juga membutuhkan salah satu makanan dan nutrisi yang begitu hebat. Sehingga kita mempunyai dua, jasad kita bela-belain habis-habisan. Untuk jasad kita ogah capek. Untuk jasad kita bela-belain pakaian yang begitu indah. Enggak cukup dengan pakaian saja, parfumnya pun cakep. Bukan hanya itu saja, demi jasmani kita bela-belain. Demi jasmani siang jadi malam, malam buat siang. Itu semua karena jasmani. Pergi pagi peras keringat banting tulang kita bela-belain. Karena itu semua jasmani, tapi kadang-kadang kita lemparkan rohaniah kita. Tidak pernah kita siram dengan membaca sholawat misalnya. Tidak pernah kita bacakan istighfar di hadapan Allah seumpamanya. Jarang kita untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Boleh jadi batiniah kita layu, boleh jadi batiniah kita kering, boleh jadi batiniah bagaikan tanah yang kerontang, yang kering seperti gurun pasir yang begitu panas, sehingga kita tidak mampu untuk menghadapi suatu kebaikan. Bukan kita tidak siap untuk menerima suatu cobaan, karena kita adalah salah satu tidak pernah untuk mengasahnya. Tidak pernah kita kasih empan rohaniah kita. Makanan rohaniah kita lain tiada bukan hanya untuk berselawat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersatu untuk Nabi, memohon ampun istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Butuh makanan rohaniah yang membutuhkan nutrisi. Kisi-kisi kehidupan kita zaman sekarang ini, kalau kita tidak mampu membawa diri kita, siap-siap untuk tergelincir. Kisi-kisi kehidupan kita kalau kita tidak mampu untuk menghadapi suatu beban yang kita hadapi ini, siap-siap untuk putus asa dan jauh dari harapan. Hanya satu kata Allah, jangan kau putus asa dari hidup. Orang yang putus asa adalah orang-orang kafir. Orang yang tidak menerima suatu keadaan. Orang yang tidak mempercayai suatu keadaan. Hanya seolah-olah mereka hidup di dunia, inilah mereka di dunia surganya. Besok Allah ambil nyawanya. Wafat dengan keadaan tidak membawa iman. Bahasa kerennya orang kafir. Di dunia maka kita bersyukur. Kisi-kisi kehidupan kita ini berat. Tantangan anak remaja kiri kanan tidak bertaburan bunga. Tapi begitu berat keadaan seperti ini. Tapi kalau kita mampu membawa diri, insya Allah kita membawakan diri kita ke tempat yang mulia. Di taman-taman sorga, majelis ta'lim seperti inilah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasul, adakah taman sorga? Ada. Di mana ya Rasul? Oh, majelis ta'lim. Ini baru taman nih. Ini baru taman. Walaupun kita di taman, walaupun ada air. Oh, air tuh. Ya dikasih air tuh. Ikan cupang hidup nih Ustaz Jamadi nih.
Lupa Ali, biasa mah ini mah kan namanya di pasar ini ya. Ya namanya di pasar, ya kali ada pisang kali ini mah. Ini rumahnya tiris amat ya. Kali Kiai, maaf Kiai, maaf. Ngenak kita pakai syukran. Iya, ya namanya pisang sama kelapa banyak kali. Ya mungkin kopi belum kali ya. Ya ngapa sosokan ini ngomong ya. Anda Andri, yang memenginin Anin Andri. Dikit nih saya flashback. Kemarin Ipul nelpon saya, Bang Ipul. Saat makan bakso, saya tawarin bakso, alhamdulillah terima kasih. Cuman makan bakso Pak Kiai pakai panta. Aneh nggak? Kuahnya panta. Kan dingin-dinginin saya ini. Dulu zaman jahiliyah, mana orangnya. Ya, alhamdulillah karena itulah kita bersyukur. Kita di bulan Rabiul Awal perbanyak selawat, kan guru kita bilang. Perbanyak selawat, walaupun nggak harus di tempat sholat, nggak harus di tempat sejadah, di mana kita duduk. Umpama kita di motor lagi Grab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita usaha dagang es kelapa, selawat, Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca. Ini mau dagang, usaha nge-Grab, main HP, ini ngapain? TikTok, setel. Bukannya saya ini mah, bukan di sini. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Haji, ya alhamdulillah pan saya dari Cilangkap tuh pulang besan, aus Bib, aus. Naik motor sama Ustadz, motornya dibobok snapotnya, merada roket memang rada PA juga, dibawa bron sampai ngomelin dia, belakangnya kita, Pak Ustadz kalau bukan saya bakal ya habis kita diketok, motor dibobok, aus tenggorokan saya, semampir ke toko Mas Indra, alhamdulillah makan es kelapa, besok bilangin kalau makan es belah sono ada Bokinda, ya, ini bukan ngiklanin ini mah temen doain biar lancar, dan kita ngaji pulang bawa amplop amal. Buset lah kita ngomong situ kencengnya. Ya umpama bawa amal maksudnya kan udah bilang Pak Haji bawa amal bukan doa amplop. Kalau amplop mau udah disiapin. Nggak jadi sono cuma bilang doang ya. Kalau Anda kemana-mana, sono Bokinda. Kasih ntar saya kasih ntar alamatnya nih Bokinda. Nah situ udah enak tuh kelapa udah cakep udah. Pokoknya minum di situ alhamdulillah gratis dah. Emang kira-kira kata udah gratis, lo harus bayar, PA lo juga punya modal juga. Minum gratis, pulang bayar segitu doang. Enggak cukup subhanallah, hilang haus saya bilang terima kasih Bang Indra, alhamdulillah 2 gelas saya minum es. Lah enggak menjadi cerita es ini ya. Kenapa? Nabi dagang Bang. Nabi remajanya enggak dimanja, dia dagang. Negeri Sam lagi, ngangon Nabi. Lah kita umat ya wajar, maka Nabi sama kita umatnya, kayaan umatnya. Lihat perabotan rumah tangga. Di rumah kita umpama bos, kasur kita alga, bukan main ini. Belum lagi karpet permadani di meja kita di atasnya. Lah kita lihat masa Allah, lihat kehidupan Rasul sederhana, trompan juga sederhana, enggak banyak-banyak Nabi mah hidupnya sederhana, nyontoin sama kita. Apa enggak boleh umat ibu kaya? Boleh. Yang boleh itu boleh kaya, yang enggak boleh itu terlalu kaya. Nah ini nih yang rada-rada ada nih. Kan orang kalau terlalu kaya kan kalau ngeliat cewek kan bawahnya pengen mawur bae, Pan. Iya. Makanya nih buat anak remaja yang belum bekerja, yang ada pengajian, ikuti nih pengajian. Yang sudah bekerja mohon kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan dalam bekerja. Yang usaha biar lancar usahanya. Ya, itu. Ini udah ini. Ya, udah ya. Bukan apa kagak enak badan saya. Ya ampura nih. Saya tadi meri yang Betawi kenyi, hujanan dikit ceramah malam pulang. Hujanan kali kena angin, yang gadang mulu, nama Dadang tukang begadang. Gadang mulu kita pesen dari Mualim Sultan sama Ibnu. Minta dibejak doang dikit. Yang begadang beberapa hari pengajian demi pengajian memang banyak pembukaan, jadi saya sering keliling gitu. Ya mohon maaf nih.
Saya tadi yang hampir nggak datang nih Yai. Asli. Alhamdulillah saya dibeliin teh pucuk. Baik. Seniat Al-Fatihah dalam hati baik. Ini bisa diri. Alhamdulillah. Ngelihat muka jiwa Rasulullah jadi sipak, jadi obat. Dengan guru kita, subhanallah, niatin. Kalau bener saya kepada datang nggak datang nih. Saya meriang. Yang mengetahui kenyik dikit buat jalan dimuter masuk angin. Ya mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Pesan dari Nabi, perbanyak sholawat. Ingat, hormati orang tuamu di rumah, hormati gurumu di lingkungan. Gurumu ada yang pertama adalah madrasatul ula. Guru kita, orang tua kita yang di rumah. Yang di rumah, yang di lingkungan, dan di tempat lain seperti ini, hormati gurumu. Mudah-mudahan dua guru kita hormati, kita muliakan, Allah angkat derajat kita. Semoga hajat dan kebutuhan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang sedang berumah tangga diberikan rumah tangga kita yang syakinah, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh nur Rasulullah datang bersama kita, dan dengan membesarkan anak-anak kita dengan buah cinta, dengan cinta Rasulullah akan menghadirkan anak yang soleh dan soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mu'adisabirina bi'adi dinasir wa muwafiqil muhtarina lil qiyami li amrih ahmadu khalam an amma fi mahakam wa abrama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap limpahan nikmat rahmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita. Di antaranya sampai saat dan detik ini nikmat yang begitu agung senantiasa diberikan kepada kita, yakni nikmat iman, juga nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Semoga dengan apa yang Allah berikan ini, nikmat-nikmat yang ada pada jasad kita ini atas pemberian Allah, kita mampu berusaha untuk mendekatkan diri kita, membawa diri kita, membawa johir dan batin kita, diri yang kotor ini berusaha untuk senantiasa memohon ampun Allah agar bisa diri ini diajak ke tempat yang mulia, ke tempat yang di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat majlis-majlis ilmu untuk
memberikan penerangan cahaya pada hati kita, agar kiranya hati kita di dalam majlis ini dibukakan pintu untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa memahami ilmu, agar kita ibadah kepada Allah senantiasa di dalam ridha Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga sifat dan juga daripada kelakuan was-was yang selalu ada pada kita. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjaga kita, membuang jauh-jauh daripada perasaan was-was yang sering terjadi pada diri kita, sehingga kita sekadang luput daripada ibadah kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada malam hari ini sudah hari yang ke-10, masuk ke-11 kali ya, daripada bulan Rabiul Awal. Petunjuk buat kita semua untuk dekat kepada Allah, perbanyak selawat. Sebut makhluk yang Allah cintai, insya Allah kita akan dicintai. Yaitu membanyak menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat kita. Alhamdulillah atas izin Allah juga Al-Fakir bisa kembali di sini, bisa bertemu dengan guru-guru kita semua, bisa silaturahmi, saling talabu ilmi. Semoga harapan kita dari kumpul kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama, insyaallah termasuk kita umatnya yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang saya hormati guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama Al-Habib Fahmi Al-Abbas Al-Mukarram Kiai Haji Syukran Ma'mun. Juga Al-Mukarram Ustadz Dadang Iskandar, Ustadz Juhairi, Ustadz Jamadi. Semuanya kepengurusan Majelis Taklim Fatimiyah yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan hadir juga aparatur pemerintahan kita, Bapak RT kita. Alhamdulillah Bapak RT ada. Alhamdulillah. Semoga memimpin warga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang berbahagia, melanjuti 2 minggu yang lalu tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian-rangkaian ibadah memang sudah kewajiban kita, sudah seharusnya kita menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Allah senang, Allah bangga apabila perintah yang diperintahkan kepada hambanya, lalu hambanya buru-buru mengambil. Artinya apa? Mengerjakan. Adapun bagaimana keilmuan kita, lemahnya kita, insya Allah dengan belajar, dengan selalu talabu ilmi, ibadah-ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa minggu yang lalu kita membahas ibadah, yaitu tentang alat, bagaimana agar kita bisa sempurna menjalankan daripada perintah Allah, yaitu ibadah, diantaranya tentang ibadah sholat. Karena rukun sholat, syarat sah sholat, ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, itu juga harus kita praktekkan. Bukan sekedar dapat ilmunya, tapi tidak mempraktekkan. Nah, apa artinya? Minggu yang lalu kita membahas bagaimana kalau ibadah kita kepada Allah itu mempunyai unsur yang kagak lepas, yang tidak lepas dari yang namanya alat untuk mensucikan baik diri kita, baik pakaian kita, dan juga tempat kita untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Mungkin yang perlu kita hafal ataupun dipahami, daripada sekian ibadah itu, alat-alat yang paling utama agar ibadah kita bisa sempurna, memang harus kita
berusaha sempurna. Yang kemarin kita membahas tentang pertama air. Itu udah mutlak. Harus mengenal air untuk kita beribadah kepada Allah, karena harus kita mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, ngadat najis, itu juga harus memahami airnya. Karena air itu yang kemarin kita bahas, air ada yang suci mensucikan, ada yang air suci tetapi tidak mensucikan, ada air suci mensucikan tapi makruh dipakai, dan juga air yang namanya air mutanajis, air najis. Kalau air sama sekali umpama kita tidak temukan, bukan berarti kita tidak ibadah atau kita tidak menjalankan ibadah. Karena apa? Airnya enggak ada. Tapi ada alat selain air, yaitu debu. Debu yang kita sebut dalam ibadah kepada Allah yaitu tayamum. Ya, namanya tayamum. Dan selain itu juga ada yang namanya batu. Tapi kalau batu itu hanya untuk mengangkat, membersihkan najis. Ya. Tapi kalau air dan debu, air bisa mengangkat hadas, hadas kecil dan besar. Bagaimana dengan tayamum? Tayamum juga bisa mengangkat hadas. Kalau kita junub juga bisa dengan tayamum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan tentang sekarang alat yang berkaitan setelah umpama air tidak ada. Saya bahas kemarin di majelisnya Nurul Sidki. Ya. Selain air yaitu debu. Faslun fi syuruti sihhati tayamum. Syurutu tayamum. Ada yang harus kita ketahui tentang syarat. Kalau syarat berarti ketentuan-ketentuan di dalam ibadah pada satu fokus pelajaran yaitu tayamum. Jadi syarat yang harus dipahami. Syarat di sini di dalam kitab Safinatun Najah dituliskan ada kalimat asyaratun. Asyaratun berapa? Asyaratun 10. Asyarah 10. Asyaratun. Al-awalu, dari syarat yang pertama ini yaitu ayyakuna biturabin. Apa turabin? Debu. Ya. Ayyakuna biturabin. Jadi tayamum itu dalam Imam Syafi'i itu wajib utamanya itu pertama harus adanya debu. Debu. Ya, debu. Ini menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Safinatun Najah. Debu mutlak. Harus paham betul debunya. Ini dikatakan harus ayyakuna turabin. Turabin itu debu. Debunya walaupun tidak terlalu banyak, yang penting ada jenis atau bentuk debunya. Walaupun hanya seukuran sendok ya debunya, lalu ditaruh di atas tempat di mana kita untuk nanti bertayamum, yang itu debu. Ya. Dan debunya itu harus apa? Wasani yang kedua ayyakuna turabu tohiran. Kita harus meyakinkan dan tahu, karena kita yang akan pakai, jangan nanya orang lagi, ini debunya kira-kira. Kalau kita kira-kira ini debunya enggak suci, kotor, maksudnya kotor najis, ini enggak masuk syarat. Jadi yang kedua syaratnya debunya harus suci. Harus suci. Jangan yang bekas tanah atau debu yang telah ditidurin kucing yang insya Allah nanti di situ kita nggak tahu dia kencing. Ya. Ayyakuna turabu tohiran. Ini debunya harus suci. Ya, debu. Untuk apa ini? Untuk tayamum. Untuk tayamum. Nanti ada yang namanya rukun tayamum. Kefarduan tayamum. Ini syaratnya biar ini dulu berurutan dulu ya.
Karena pengganti air nih. Air tidak ada, sekarang air sama sekali tidak ada, baru yang namanya debu yang disebut tayamum. Setelah debunya ada dan debunya pun suci, yang ketiga wasalisu an layakuna mustakmalan. Debu yang sudah ada, yang tadinya suci itu bersih, dan debunya itu yang ketiga, syarat yang ketiga harus jangan yang telah terpakai atau debunya bukan yang mustakmal. Ya. Kayak air juga nggak boleh dipakai kita berpakai wudu air yang sudah mustakmal. Begitu juga tayamum, jangan ada debu yang mustakmal. Ya, jadi syarat yang ketiga debunya udahnya suci, dia harus belum sama sekali bekas pakai tayamum, artinya masih murni. Makanya jangan yang mustakmal. As-salasu allayakuna mustakmalan. Mustakmalan itu yang telah terpakai mustakmal. Kalau kita tayamum selain mustakmal, ya tadi udah selain mustakmal. Yang keberapa itu tadi? Ar-Rabi'u yang keempat. Maaf tulisannya halus ini. Ar-Rabi'u yang keempat ay alla yukhalituhu daqiqu wa nahwu. Nah, daqiqu itu kecampur dengan sesuatu. Berarti yang keempat ini debunya itu alla yukhalituhu daqiqu wa nahwu. Kalau bahasa kitanya debunya jangan udah kecampur. Jangan ada kecampur dengan benda yang lainnya. Daqiq itu campuran tepung, biasa maknanya daqiq yang halus tepung. Ya. Pokoknya debunya itu kalau kita mau tayamum jangan bekas kecampur. Maksudnya ini debu kita mau pakai tayamum kecampur pasir. Campur pasir tajam. Tapi bagaimana kalau pasir ada debunya? Ini beda. Boleh karena debunya pasirnya ada debunya yang kita pakai debunya. Tapi kalau ada debu kita campur, kita tibanin. Nah, itu nggak boleh. Atau juga udah bagus-bagus ditaruh di atas tempat seperti ini debu karena kita ingin tayamum, lalu kita campur dengan abu-abu rokok misalnya. Ya, itu jangan. Jadi syaratnya walaupun udah suci, enggak mustakmal, jangan ada kecampur itu debu kalau kita nanti mau tayamum, ya. Jangan sampai ada yang tercampur. Itu namanya debunya harus murni. Harus murni. Ada lagi nih. Terus selain itu syaratnya juga wal khamis yang kelima ayyaksidah. Kalau kita tidak ada air karena adanya debu, maka tayamumnya itu benar-benar bermaksud. Mau tayamum bermaksud. Ya, pokoknya tujuannya bermaksud. Ini dibacain dulu. Terus yang keenam ayam saha waj'ahu wa yaddaihi bidurbataini. Terus yang keenam harus tahu caranya bahwa debu itu untuk mengusap muka, wa yaddaihi dua tangan, bidurbataini dengan dua pukulan. Pukulan pertama buat muka, pukulan yang kedua buat tangan. Wasabi yang ketujuh ini ayujilla. Itu kita jangan sampai ada pada diri kita ini yang harus menghilangkan an-najasati awalan. Ya, harus menghilangkan najis lebih dahulu pada anggota yang akan kita mau tayamum. Ya, tayamum. Terus ayyajtahida fi kiblati qiblah. Begitu kita mau cari debu, usahakan nomor satu kita harus mengetahui dulu kiblat. Ya, mengetahui dulu kiblat.
cari kiblat dulu. Terus ayyakuna tayamum yang ke-9 atasnya ayyakuna tayamum bahwasanya hendaklah tayamum itu ba'da duhuli waqti. Artinya melaksanakan di saat kita tayamum itu setelah masuk waktu untuk sholat. Ya. Asyarah adapun yang ke-10 ayat tamama. Pakai tasdid ayat tamama karena kita bertayamum likulli fardin ya yang kita lakukan tayamum itu hanya dipergunakan satu kali sholat fardu. Yang ke-10 selesai. Pulang. Penjelasannya lah. Ya. Bagaimana cara niat tayamum? Niat tayamum yang diajarkan oleh Salim Asy-Syumair begini bunyinya. Rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi li istibahati sholati farda lillahi ta'ala. Itu namanya niat dah hafal pasti. Penting kalau nggak tahu, kayak bahasa kitanya aja, saya bertayamum untuk bisa melaksanakan sholat wajib ya, karena pengganti daripada wudu. Ya. Baik, jadi penjelasan gini. Syarat ini bukan sekedar kita hafal, tapi harus dipahami ya, dipahami. Imam Syafi'i ini mutlak pertama tadi debu. Nah, itu kalau kita umroh gimana Ustaz? Saya nggak bawa debu. Kalau Imam Malik, kalau ada semua alam ini bisa untuk tayamum, pakai ikutin. Pakai apa biasanya? Ya jog ya. Ada pengganti jog. Tapi kalau umpama pengen banget bener-bener ini, ya Imam Syafi'i, ya harus debu. Harus debu. Walaupun cuma bawa seujung sendok, masukin di dalam punya ini tempat kantongin. Gitu. Ya harus. Dan yakin debu itu harus suci. Itu syaratnya. Harus suci. Tadi dibaca, ya kata Salim Asy-Syumair, dia menjelaskan, udahnya suci. Jangan sampai kita memakai debu itu debu yang mustakmal. Tahu debu yang mustakmal? Debu yang mustakmal itu ada prakteknya. Dikatakan debu mustakmal ya ini. Apabila debu kita taruh di atas ini, ya, debunya kita taruh pada tempat, lalu kita mau tayamum. Nah, ini bab bagian yang ketiga, bab mustakmal tadi ya. Ya, mustakmal ya. Yang nomor 3 tadi mustakmal. Saya udah nandain. Yang mustakmalnya di mana? Begini. Apabila debu sudah kita siapkan seperti ini karena air tidak ada. Sebenarnya pembahasannya luas, harus bahas itu memang ada air. Ya. Ada airnya semana, ada batas-batasnya. Kita Safina juga dijelasin kalau pengen bener-bener tayamum itu ya, umpama kita saat ini mau jalan-jalan ke suatu daerah Jawa Timur, misalnya satu bis ini kita nggak punya air, ya kita nggak punya air sama sekali, kita harus tayamum, tapi dengan catatan kalau perlu kita cari dulu, itu wajibnya nyarinya bukan satu arah tapi 4 arah, cari semua. Batasnya pakai batas juga. Karena kira-kira kalau dia ke arah selatan, kalau kita panggil dia masih kedengeran, berarti wajib masih dicari. Tapi kalau dipanggil dia udah nggak nyaut, berarti nggak denger, udah sampai situ walaupun ini nggak usah dicari. Tapi ada lagi yang lebih berat lagi, harus sampai 3 kiloan.
Sekarang yang mustakmal. Jadi gini, kita masuk kepada yang nomor 3 mustakmal. Air debunya ada, debunya suci, tapi jangan mustakmal. Nah disinilah. Kalau debu yang mustakmal itu jangan dipakai lagi, tapi yang bagaimana yang mustakmal? Yang mustakmal umpama ini debu, sekarang kita fokus ini anggap aja debu. Debu sudah siap, lalu tangan kita juga udah siap, udah nggak ada kotoran dan najis, lalu kita masukin. Kita taruh di debu. Lalu kita taruh di debu. Nah, apabila kita taruh di debu, kita angkat. Mustakmal nggak nih? Belum. Ya, belum mustakmal. Kita angkat. Apabila kita telah mengusap wajah kita, lalu wajah kita terusap dengan debu, lalu debu itu umpama andai kata ada yang jatuh, nah yang jatuh debu itu mengenai debu yang ini, maka yang jatuh itu ya sebenarnya yang mustakmal. Yang mustakmal. Jadi yang mustakmal yang jatuh. Ya. Maksudnya sudah terpisah dari pemakaian yang wajib. Ya. Sekali. Itu namanya mustakmal. Jadi bukannya gini, saya mau tayamum, debunya cuma sekotak gini, lalu saya tepak tangan saya. Begitu saya tepak, saya pakai. Yang kedua buat tangan, wah tadi ini udah kepake, mustakmal bukan? Ya pakai lagi di situ. Ya pakai lagi. Yang penting jangan ada jatuhan. Mustakmal ada dua. Yang pertama karena jatuhnya debu. Sudah misah, ini yang mustakmal yang udah misah. Apabila tercampur itu jadi mustakmal. Yang kedua mustakmal karena bukannya terpisahnya debu, tapi terpisahnya anggota usapan kita, badan kita. Misalnya kita sedang mengusap badan muka kita dengan tangan, begitu belum selesai kita mengusap tangan kita, lalu tangan kita melepas. Posisi belum sempurna tapi sudah lepas. Yang dibilang mustakmal inilah. Jangan dipakai lagi, lepas, lalu pakai lagi. Itu mustakmal. Udahnya terlepas, ya. Ya. Ini yang dibilang yang tadi, yang ketiga, ya, tentang menjelaskan yang ketiga. Semoga paham ya. Karena yang ketiga alayakuna mustakmalan. Jadi kalimat alayakuna mustakmalan itu adalah debu yang bukan yang ada di sini tadi, tapi debu yang pertama yang jatuh dari. Yang kedua, apabila kita mengusap muka, mengusap wajah kita, lalu wajah kita ini belum sempurna kita usap, di mana mustakmalnya? Apabila terlepasnya tangan kita pada muka. Kita lagi usap, lalu terlepas. Begitu terlepas, kita tempelin lagi. Ini enggak sah. Ini berarti udah memakai yang mustakmal. Tadi mengusap muka dan dua tangan dengan dua pukulan. Maksudnya dua pukulan. Pukulan yang pertama satu buat muka. Pukulan yang kedua itu buat tangan. Apabila buat tangan, jangan sampai ada yang menghalangi debu daripada yang namanya debu jatuh masuk ke badan kita. Di antaranya cincin nih. Nggak bisa dengan depan sampai sini. Sampai gini enak, gitu. Kan ini belum dipakai. Kalau tekan-tekin gitu, ini belum terpakai. Begitu udah habis sampai sikut, lalu tukar tangan kita. Nah, jangan dilepas. Kalau dilepas mustakmal. Nah, ini buat yang ini. Ya. Tapi jangan kemarin. Karena ini ntar mustakmal. Karena ini buat ini. Bagaimana caranya? Caranya terus, takar. Nah, ini kan belum terbasuh. Pakai yang ini, debu yang di sini. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru mulia kita Habib Umar bin Habib atas pertanyaan hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal, maka guru mulia kita Habib Umar bin Habib menjawab bahwa pada kenyataannya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan faedah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun, tapi bisa memberikan menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan memahami ucapannya.